Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online yang menonton video ini? Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sedang melakukan ujian di muka bumi ini dengan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Baik teman-teman, kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, di tanggal 15 September 2025 ini, mari sama-sama kita berdiskusi tentang langkah berintegritas seorang muslimah ya, yang bagaimana berintegritas di dalam sebagai seorang muslimah, sebagai guru ataupun sebagai yang lainnya teman-teman. Mari sama-sama kita berdiskusi yang mana bagaimana kita berintegritas. Integritas itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita melihat yang baik-baik, kita melakukan sesuatu kita melakukan yang baik-baik atau berucap kita yang baik-baik teman-teman, yang berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ada langkah-langkah yang sudah aku rangkum yang semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan ini menjadi rujukan saya juga. Semoga saya menjadi pribadi yang bisa meningkatkan integritas, menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi saya sudah sedikit mendengarkan dari video Ustadz Adi Hidayat. Semoga ini menjadi cambukan saya kembali. Saya merangkumnya jadi beberapa bagian. Baik teman-teman, yang pertama meningkatkan ilmu dan kecerdasan. Salah satu contoh dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha, dikenal sebagai salah satu ulama perempuan terkemuka dalam Islam. Beliau meriwayatkan banyak hadis dan menjadi rujukan para sahabat dalam berbagai masalah keagamaan. Kita bisa mengambil sebagai seorang muslimah dapat meladani Aisyah dengan tidak berhenti belajar. Long life education teman-teman. Belajarlah sampai ke buayan. Belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Jadi long life education. Itulah yang semoga kita bisa ambil pembelajaran, selalu belajar dan belajar, selalu introspeksi diri dan mengembangkan bakat kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan bisa mengikuti, kalau yang perempuan bisa mengikuti ummul mukminin kita, yang laki-laki bisa mengikuti para sahabat Nabi kita. Semoga dengan kita mencintai para sahabat Nabi dan mencintai para ummul mukminin kita, semoga kita menjadi di akhir kelak nanti mendapatkan syafaatnya dari Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana cara kita terus belajar? Kita bisa menghadiri majelis ilmu. Kalau misalnya seorang perempuan yang di rumah, kita bisa menonton video-video para ulama yang luar biasa yang menghafal Quran. Salah satu contohnya seperti Ustadz Adi Hidayat, salah satu contohnya Ustadz Abdul Somad, salah satu contohnya Ustadz Felix Siau, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Semoga para ustadz-ustadz kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bisa melakukan membaca buku agama dan mendalami Al-Quran dan Sunnah serta memanai Al-Quran tersebut. Ada firman dari Al-Quran yang mana surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu belajar, karena kita adalah manusia yang selalu pasti ada salahnya. Ya, kita manusia fana yang selalu salah. Kita perlu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin.
Hadis Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan dengan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, ketika kita sebagai guru, sebagai siswa, itu kita belajar dari surah-surah ini menandakan kita itu sudah termasuk berzihad, ya, berzihad dari pulpen. Teman-teman, dalam sirah nabawi Rasulullah ada mengatakan yang mana teman-teman, di zaman nanti, di zaman akhir zaman, yang mana Islam itu akan jaya dengan dakwah. Jadi kali ini mari sama-sama kita mencari ilmu dan mendakwai diri kita dulu, pribadi saja kita mendakwai dulu, karena kita misalnya kayak saya pribadi, ini aku buat video ini juga aku mau dakwah diri aku dulu. Jadi walaupun yang nonton 4 orang, yang nonton 2 orang, aku nggak berkecil hati, aku bersemangat, alhamdulillah sudah ada yang menonton. Tapi aku buat video ini, aku mencabut diriku sendiri, menjadi pribadi lagi, menjadi pribadi lebih baik lagi. Semoga Allah merestui segala perbuatanku dan yang aku lakukan, dan mari sama-sama teman-teman kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu tadi yang pertama, yaitu meningkatkan ilmu dan kecerdasan. Yang kedua, menjaga kesucian dari diri dan iffah. Umul mukminin kita Bunda Aisyah adalah teladan dalam menjaga kehormatan dan kesucian diri. Kisah pada satu ifki, berita bohong, menunjukkan betapa kuatnya beliau dalam menghadapi fitnah dan mempertahankan kehormatan. Langkah yang dapat diambil menjaga kehormatan diri dari fitnah dan godaan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, menjauh perbuatan yang dapat merusak nama baik, dan berkomitmen untuk menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah. Semoga kita bisa menjaga kesucian diri dan iffah, karena di mana medsos ini terlalu cepat sekali berkembang, yang mana AI juga berkembang, yang mana ketika kita foto muka aja bisa langsung diedit sama orang lain jadi judul lah, jadi inilah, jadi itu. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita selalu dilindungi Allah dari fitnah-fitnah yang seperti itu. Semoga Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang keji adalah laki-laki untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Masya Allah, tabarakallah. Ini flashback sedikit teman-teman. Saya sudah menikah, dan ketika saya kemarin itu, ya dulu ketika saya ingin umur saya 25 tahun, 24 tahun ya, yang mana saya merasa aku udah pantas ini untuk menikah. Jadi aku memperbaiki diriku karena aku mendapatkan di surah ini, ketika aku ingin mendapatkan suami yang baik ya, bisa menjadi imamku, maka aku harus menjadi pribadi yang baik dulu. Itulah yang aku terapkan. Baik, ada hadisnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 lebih cabangnya, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya teman-teman, yang ketiga, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Aisyah adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau mengetahui banyak hal tentang kehidupan dan ajaran Nabi. Aisyah adalah saksi hidup dari bagaimana Al-Quran dan Sunnah diimplementasikan. Langkah yang dapat kita ambil sebagai muslimah harus menjaga Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Hal ini mencakup ketaatan dalam beribadah, mencontoh akhlak Rasulullah SAW, serta menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, barang siapa menaati Rasul maka sungguhnya ia telah menaati Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat nanti di akhir yaumil kelak. Amin amin rabbal alamin. Ada sabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita menjadi pribadi yang Qurani. Yang keempat, teman-teman, ya, mengabdi dengan baik pada keluarga. Sebagai istri Rasulullah, Aisyah sangat menyertai dan mendukung beliau. Beliau mengabdi dirinya untuk membantu Rasulullah dalam mengajarkan dakwah Islam. Sebagai muslimah dapat meneladani Aisyah dengan menjadi istri dan ibu yang baik. Masya Allah. Yang berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagai seorang pelajar, sebagai yang belum menikah, bisa berbakti kepada orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua itu sangat luar biasa pahalanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 22, artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menuntut cara yang ma'ruf. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga kita bisa mengikuti langkah-langkah ya yang telah diambil oleh Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan meneladani beliau dan mengikuti langkah-langkah beliau. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih integritas. Tadi kita ulang kembali. Yang pertama, meningkatkan ilmu dan kecerdasan. Yang kedua, menjaga kesucian diri dan ifa. Yang ketiga, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan empat, mengabdi dengan baik kepada keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Itu ada 4 yang sudah kita diskusikan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ini menjadi cambukan untuk saya pribadi, bisa menjadi pribadi yang integritas, yang setiap melangkah yang saya lakukan itu menjadi perbuatan saya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang integritas yang lebih baik lagi, teman-teman, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan seorang muslimah atau muslim. Baik teman-teman, jika ada yang saya lakukan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk-buruknya datangnya dari kebodohan saya dan kekurangan saya dan dari bisikan-bisikan setan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kamu adalah seorang muslimah, kamu adalah seorang muslim. Mari mencari idol kamu dengan pilihan terbaik Ummul Mukminin atau para sahabat. Mungkin sampai sini saja saya di tanggal 15 September dengan judul Integritas sebagai seorang muslimah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.